Salam Aleichem, saudara-saudara. Salam Aleichem. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera buat kita sekalian. Majelis Jemaat GKI Kuitang menyambut penuh sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah Minggu, baik yang mengikuti ibadah di gedung gereja GKI Kuitang ataupun yang mengikuti secara daring via YouTube GKI Kuitang. Apakah ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah ini? Jika ada, mohon berkenan untuk berdiri atau mengangkat tangan. Majelis Jemaat menyambut sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kiranya ibadah minggu ini membawa berkat bagi kita semua. Bagi jemaat yang duduk berada berdekatan, jika berkenan agar menyambut dan memberikan ucapan selamat datang bagi kehadiran saudara kita yang baru pertama kali hadir. Bagi saudaraku yang baru pertama kali mengikuti ibadah di sini dan memerlukan pelayanan gereja lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat GKI Kuitang via kantor gereja. Nomor kontak yang dapat dihubungi di 021 310 7786 atau via WA di 1511 1007 945, atau bisa juga melalui email dengan alamat email kantorgkikuitang@gmail.com. Minggu ini kita memasuki minggu kelima bulan Oktober 2023. Yang dalam kalender gerejawi adalah bulan keluarga GKI Kuitang. Subtema yang diangkat adalah mengasihi diri sendiri dan sesama, dan dilayani oleh Pendeta Janu Widyo. Mungkin ada kesalahan ya. Kalau nggak salah tadi Pendeta Kristianto ya. Ini ditertulis di Pendeta Janu, betulnya Pendeta Kristanto. Hari ini ada pertukaran pelayanan firman GKI Klastis Jakarta 1 dan 2. Mohon perhatian jemaat. Terkait persembahan melalui transfer QRIS, dihimbau kepada jemaat untuk memastikan kembali sebelum melakukan transfer bahwa nama yang tercantum dalam QRIS adalah GKI Kuitang Jakarta Pusat. 2. Kami menghimbau jemaat dan simpatisan GKI Kuitang untuk tetap waspada dan berhati-hati serta menjaga barang bawaan yang berharga seperti tas, HP, dompet, khususnya di luar gedung gereja. Selama ibadah berlangsung, mohon semua alat komunikasi dimatikan. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan memberkati.
Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari jemaat kita khususkan ibadah pada saat ini dengan pengakuan demikian bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan. Pada minggu terakhir bulan keluarga ini, kita akan merenungkan subtema mengasihi diri sendiri dan sesama. Melalui subtema tersebut, kita diajak untuk mempersembahkan hidup dan keluarga pada Allah. Tindakan mempersembahkan itu dapat diwujudkan dalam bentuk saling mencintai dan mengasihi di antara anggota keluarga. Kita akan mampu mengasihi semua anggota keluarga bila kita juga dapat mengasihi diri sendiri. Rumah yang damai dan
Saudaraku, tentu kita mengalami berbagai dinamika kehidupan, khususnya terkait dengan relasi di antara anggota keluarga. Ada kalanya, tanpa disadari, kita saling melukai. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas keluarga yang Kau berikan kepada kami. Ampunilah dosa kami yang seringkali kurang mensyukuri keluarga yang Kau berikan. Dengan keegoisan kami yang melukai perasaan keluarga kami maupun orang-orang terdekat kami, baik melalui perkataan ataupun perbuatan kami. Buatlah kami lebih mengasihi dan mensyukuri kasih karunia-Mu, dimulai dengan mengasihi diri sendiri dan keluarga kami. Bagaimana Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bagi setiap kita yang mengaku dosa dengan sungguh-sungguh dan bertobat, terimalah berita anugerah dari Tuhan menurut Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan duduk. Mari sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita Kami sungguh mengucap syukur Tuhan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dalam segala hal yang kami jalani, pemeliharaan Tuhan senantiasa menolong dan menguatkan kami. Sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami senantiasa rindu untuk menggumulkan firman. Dalam setiap langkah kehidupan kami menyadari bila tanpa firman kami tidak dapat melangkah. Oleh karena itu, saat ini kami memohon Tuhan membimbing kami jika kami mau belajar firman Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, agar firman yang diberitakan tidak hanya kami dengar, tapi juga dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami hari atas hari. Pakailah hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini. Tuhan tolong dan mampukan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
pertama diambil dari Amaz 19 ayat 1 sampai 2 dan ayat 15 sampai 18. Yang demikian sabdanya. Pada Musa, berbicaralah kepada segenap umat Israel dan katakan kepada mereka, hendaklah kamu kudus, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Ayat 15, janganlah kamu berbuat curang di pengadilan, jangan memihak orang miskin atau terpengaruh oleh orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi ke sana kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Engkau harus berterus terang menegur sesamamu dan tidak mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan mendaraskan Mazmur 1 secara berbalasan. Yang takut merenungkannya
Bacaan kedua, 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Yang demikian sabdanya. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sesungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, sama seperti Allah telah menganggap kami layak, sehingga Ia mempercayakan Injil kepada kami, demikianlah kami berbicara, bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Karena seperti yang kamu ketahui, kami tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud serakah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami, dalam kasih sayang yang besar terhadap kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 22. Matius pasal 22 kita akan membaca ayat 34 sampai 46. Yang demikian sabdanya, hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia Tuan, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat pagi, Ibu Bapak. Perkenalkan, nama saya Christian Dewantara. Saya pendeta jemaat GKI Sarua Indah di Ciputat. Nah, kalau belum pernah dengar, coba buka Google Map, tapi harus di zoom beberapa kali. Soalnya gereja kami kecil gitu ya. Jadi tidak kelihatan itu. Kalau GKI Kuitang itu langsung ting gitu. Kalau GKI Sarua Indah itu harus di zoom beberapa kali. Jadi salam dari Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Sarua Indah dalam rangka pertukaran pelayan ibadah pada hari ini. Saya datang bersama dengan istri yang pakai tutup kepala itu, jadi jangan dikira penyusup Bapak Ibu. Nah, memang kami ini punya elemen angin dalam hidup kami. Maksudnya gampang masuk angin. Jadi dia memutuskan menutup kepalanya dan itu berhasil. Nah, saya yang susah kan tidak mungkin saya tutupan kepala begini. Jadi ya sudah, terima nasib begitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan menggumulkan tema mengasihi diri sendiri dan sesama. Bapak Ibu Saudara, sudah berapa tahun jadi orang Kristen? 50 tahun? 20 tahun? Wah, 50 tahun. Ada yang masih 1 tahun? Tidak ada. Nah, ini. Kalau begitu, ketika Bapak Ibu Saudara mendengar kata kasih, masihkah kata itu bergetar seperti saat kita pertama kali menerima Kristus? Atau kasih, oh ya, gitu aja. Apakah saat kita berbicara tentang kasih, rasanya masih sama seperti ketika kita dulu awal-awal mengenal Kristus? Atau sekarang ini kalau berbicara kasih, bilangnya, alah embel gitu. Begitu? Apalagi yang pelayanan begitu ya, yang jadi penatua biasanya menghadapi pergumulan jemaat begitu. Bagaimana mengejawantahkan kasih Allah? Mudah enggak? Seringkali enggak mudah ya. Dan akhir-akhir ini rasanya kasih itu kehilangan maknanya. Orang berbicara kasih seringkali hanya terdengar klise. Dan semoga saya nanti khotbahnya juga tidak klise begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita mau menyadari, berbicara kasih itu tidak mudah. Walaupun kita tahu betul cara mengasihi itu seperti apa. Dan itu mirip dengan apa yang dihadapi oleh orang Israel Bapak Ibu Saudara. Orang Israel itu kan punya hukum Taurat. Dulu ketika di dalam perjanjian lama, mereka begitu sukacita dengan Taurat. Karena apa? Itu sebagai sebuah wujud Tuhan Allah merengkuh mereka, mau menuntun langkah hidup mereka. Nah, tapi ternyata setelah itu berjalan berpuluh bahkan beratus tahun, Taurat itu tidak lagi menjadi sukacita bagi mereka. Taurat justru malah menjadi alat untuk menghakimi orang-orang di sekitar mereka. Bapak Ibu pernah melihat atau memeriksa berapa sih hukum Taurat yang dimiliki oleh orang Israel itu jumlahnya itu berapa? 900 ada yang mengatakan demikian. Tapi ada yang mencatat 613 ketetapan itu dibagi 248 perintah positif anjuran, maksudnya ya melakukanlah ini, lakukanlah itu, lakukanlah ini begitu. Lalu 365 itu larangan. Hafal tata gereja? Enggak hafal ya. Ini lebih tebal Bapak Ibu Saudara. Jadi segitu banyak yang mereka harus lakukan hari demi hari. Bahkan ada beberapa yang mengatakan sampai 900. Jadi bayangkan mereka mengerjakan itu bukan lagi menjadi sesuatu yang sukacita, menjadi sesuatu yang berharga, tetapi mereka justru dibelenggu oleh aturan-aturan dan mereka tanpa sadar menjadi bengis kalau ada saudara-saudaranya yang tidak melakukan itu. Jadi mereka kehilangan makna utamanya. Bagaimana mereka harus hidup di dalam hukum Taurat. Oleh karena itu pertanyaan ini selain mencobai Kristus, kalau kita membaca tadi,
Tapi juga pertanyaan ini mungkin saja punya dimensi. Mereka sedang bingung. Dari sekian banyak yang ratusan ini, mana sih yang paling penting? Menurut Tuhan, gitu ya. Mana sih yang harusnya intinya inti, begitu ya? Core of the core-nya yang mana? Gitu. Nah, Tuhan mengutip dari Shema-nya orang Israel, pengakuan imannya orang Israel. Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, Tuhan mengubah ini, akal budi. Di dalam Ulangan 6 ayat 5, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca, di dalam Shema itu dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa kira-kira bedanya? Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat kata aslinya. Dalam bahasa Ibrani, kekuatanmu dalam Ulangan 6 ayat 5 itu memakai kata medoh, itu artinya sangat kuat, keras begitu ya, sungguh-sungguh. Sedangkan Kristus mengatakan dengan segenap akal budimu, akal budi ini yang dipakai katanya adalah dianoia, artinya memahami secara utuh. Nah, apa kira-kira bedanya? Di dalam Shema Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan kekuatanmu. Dan Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Kira-kira apa bedanya? Kalau mengukurnya dengan kekuatan kita, berarti kekuatan saya dengan Bapak Ibu Saudara beda. Betul toh? Kalau memakai kekuatan manusia, maka tentu yang umurnya masih 20-30 tahun lebih kuat daripada oma-opa. Akhirnya apa? Ada banyak orang Israel yang memakai peraturan ini untuk mengakali. Ya, saya mampunya segini, kuatnya segitu. Ya maaf, saya mengasihinya Tuhan cuman kuatnya sebegini. Lah inilah yang dikritik oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin tidak lagi mereka mengasihi Allah dengan kekuatannya saja, tetapi dengan akal budi. Maksudnya apa? Bukan lagi bergantung pada situasi fisiknya, bukan lagi bergantung kepada kekuatannya, tetapi bagaimana setiap pribadi menggumulkannya, direnungkan dengan baik. Bagaimana maksud Allah, bagaimana kehendak Allah. Jadi bukan berdasarkan situasi. Jadi bergeser begitu ya, dari kekuatan manusia lebih dalam lagi, menggunakan akal pikiran, akal budi yang diberikan Tuhan kepada kita. Lalu yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini tidak mudah. Kalau Bapak Ibu Saudara ditanya, menurut Bapak Ibu Saudara sesama manusia itu siapa? Teman satu gereja? Atau bahkan mungkin lebih mengerucut, cuman satu wilayah saja sesama saya gitu. Atau cuman keluarga inti gitu. Satu paduan suara ya Pak, waduh gitu. Satu paduan suara, satu tim PA begitu. Atau satu keluarga inti saja. Nah, kadang menggumulkan sesama ini tidak mudah. Padahal di dalam bahasa aslinya, sesama ini memakai bahasa plesion, yang artinya, Bapak Ibu Saudara, tetangga, teman, dan siapapun. Jadi punya dimensi ini. Orang terdekat sampai orang yang jauh. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menggumulkan bacaan Injil kita hari ini, Kristus mengajak bahwa tindakan kasih kita itu tidak berdasarkan hitam putih belaka, berdasarkan suka atau tidak suka. Aku mengasihi karena aku mood gitu ya, karena enggak mood ya sudah aku enggak mau ngasihi. Enggak seperti itu. Tetapi kasih itu harus menjadi apa? Sebuah nilai hidup. Sebuah virtue yang benar-benar dibangun di dalam diri kita. Dan itu menjadi pondasi
Jadi mau ada angin puting beliung, mau kelaparan, mau dalam kondisi kenyang, mau dalam sukacita, mau dalam kemarahan sekalipun, kasih itu menjadi nilai. Setidaknya menjadi apa? Koridor, Bapak Ibu Saudara. Ya seperti pagar tembok begini. Kita hidup di dalamnya. Ya kita bisa gelundung ke sana, bisa gelundung ke sini gitu. Tapi kita tetap di dalam kasih. Nah, persoalannya bagaimana itu dinyatakan. Nah ini, biar khotbah saya tidak jadi klise seperti tadi saya di awal kan ya. Kita bisa melihat dalam imamat bahwa kasih itu ternyata, saya merangkum ya, ada dimensi didikan di sana. Itu berarti kasih itu tidak hanya sekedar aku mengasihimu, aku hanya mengampunimu, enggak. Tetapi kasih bisa jadi wujudnya adalah teguran. Nah ini enggak mudah. Kenapa enggak mudah? Karena kalau negur biasanya kita sudah apa? Tegang dulu toh sini toh ya. Jadi apa yang kita omongin itu jadi enggak benar kan, bisa aja begitu kan. Niatnya betul mau mendukung, mau menegur, tapi karena sisi ini sudah kenceng duluan karena kolesterol, ngomongnya salah jadi. Tidak ada lagi kasih. Akhirnya orang yang ditegur tidak bersyukur, bersukacita karena dikoreksi, tambahlah tersinggung. Bayangkan, mengasihi itu tidak mudah. Tidak hanya sekedar, oh ya enggak apa-apa, kamu salah ya sudah diampuni begitu ya. Tapi besok jangan lagi ya gitu. Tapi besok salah lagi, ya enggak apa-apa, diampuni gitu. Mau sampai kapan Bapak Ibu Saudara? Kalau tidak ada teguran dididikan sampai Tuhan Yesus datang 2 kali, ya orang tidak akan berubah. Lalu hari ini kita belajar bahwa kasih punya dimensi itu. Kasih juga berbicara tentang keadilan, pengampunan dan kebenaran. Itu berarti apa? Harusnya kasih kita itu bermuara pada kebenaran Alkitab. Kebenaran firman Tuhan. Mengasihi itu landasannya banyak Bapak Ibu Saudara. Karena kita punya kepentingan kita bisa mengasihi. Karena kita takut dengan seseorang pun kita bisa mengasihi. Karena kita butuh sesuatu dari seseorang pun kita juga bisa mengasihi. Persoalannya apa yang menjadi landasan kita dalam mengasihi? Imamat mengatakan demikian. Dan Paulus di dalam surat Tesalonika tadi menunjukkan hal yang lebih sederhana lagi. Yaitu mengasihi itu adalah tentang hidup berbagi. Berbagi ini saya yakin kita orang-orang Kristen ini bisa lah ya. Nggak usah lah ya dikasih tahu toh. Bisa lah hidup berbagi. Dalam kemampuan kita masing-masing. Dalam kapasitas masing-masing. Apapun yang bisa kita berbagi, berbagilah Bapak Ibu. Tidak harus tentang harta benda. Bahkan apa? Waktu. Jadi tempat buang sampah teman-teman kita yang curhat, itu pun juga berbagi. Apakah itu mudah? Tidak mudah. Kadang saudara kita, teman sahabat kita sharing curhat, kita di hati, aduh ini ngomong apa dah ya gitu. Bisa saja. Orang yang pengen dapat solusi, tapi karena kita nggak mudeng dan tidak memberi perhatian dengan serius, maka lewat kesempatan untuk mengasihi. Mengasihi sejatinya memang tidak mudah. Karena apa? Kita mintanya dikasihi. Paulus juga berbicara tentang hidup yang ramah, murah hati, dan apa adanya. Bukan ada maunya. Nah ini juga susah. Kita melihat bagaimana Paulus mengerjakan pelayanannya tidak pernah pamrih. Bahkan di salah satu bagian, kalau Bapak Ibu membaca Kisah Para Rasul nanti, dia bekerja sebagai pembuat tenda agar tidak menjadi beban jemaat. Bayangkan. Padahal dia berhak sekali untuk mendapatkan pemeliharaan dari jemaat yang ia layani. Tapi dia dengan tulus, dengan kesungguhan hati, bahkan mengirim surat kepada orang-orang yang sudah menerima Injil. Sebenarnya kalau gampang mau jadi Paulus itu kan, kamu percaya kepada Tuhan, oke, sak baptis,
dadah, selesai. Bisa aja seperti itu. Tapi dia justru menunjukkan dengan apa? Menuliskan surat, memberikan pastoral, mendampingi jemaat-jemaat yang ia injili. Bukankah itu wujud bagaimana kasih itu harus dinyatakan apa adanya? Dan ini susah, karena kita selalu punya kepentingan-kepentingan tersembunyi dalam banyak bentuk, dalam banyak cara. Kita masih saja punya udang di balik rempeyek gitu. Yang seringkali mau melakukan ini tapi ada ininya gitu. Mau begitu tapi begono gitu. Selalu. Dan ketulusan inilah yang hilang di dalam orang Kristen. Oleh karena itu kenapa berbicara kasih menjadi sesuatu yang klise? Karena kita tidak belajar bagaimana mengasihi. Oleh karena itu kita melihat bahwa kasih ini adalah selain nilai, tapi juga sebuah tindakan multidimensi. Bukan hanya yang terlihat di depan mata, tetapi juga di dalam hati. Dan bagaimana kita tetap terpusat kepada Kristus ketika melakukan itu. Jadi intinya adalah kita mengasihi Allah, sehingga kita mampu mengasihi. Nah persoalannya memang mengasihi itu tidak mudah. Itu tadi yang seperti saya katakan. Maunya kita hanya dikasihi. Maunya kita hanya minta diampuni aja. Atau kalau bagi orang-orang yang kita kasihi banget begitu ya. Kalau dia melakukan salah, ya sudahlah, enggak apa-apa. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya. Dipuk-puk terus seperti anak kecil. Sehingga ketika waktunya sudah terlambat maka menjadi persoalan. Kesalahan-kesalahan itu tidak lagi menjadi kesalahan anak kecil. Tapi justru apa? Menjadi dosa. Seringkali seperti itu. Seakan-akan banyak kasih di dalamnya. Tapi apakah benar-benar sungguh-sungguh kita itu mengasihi diri kita? Atau kita sedang mengasihani diri kita? Bedanya apa? Kalau kita mengasihi diri kita, kita tidak berpusat pada diri kita sendiri lagi. Apa yang kita lakukan bukan tentang diri kita lagi, seperti Paulus. Tapi kalau kita mengasihani diri kita, semua yang kita lakukan pasti ujung-ujungnya untuk memuaskan diri kita. Dari video itu si bapak tampaknya tidak bisa berlaku adil kepada anak-anaknya. Dia ingin mengasihi anak terakhir tapi justru melupakan anaknya yang lebih besar. Lalu si anak yang lebih besar berkorban begitu luar biasa. Hanya untuk apa? Mendapatkan kasih dari ayahnya. Kita melihat di sini itu tadi. Dia berkorban banyak hal untuk agar mendapatkan perhatian. Tapi justru dia merasa hidupnya hancur. Dan orang yang selama itu dikasihi mendapatkan perhatian, tampaknya malah justru gagal dalam hidupnya. Karena dia tidak pernah belajar untuk mengasihi. Dia hanya dikasihi terus-menerus. Ibu saudara, memang seringkali ekstrimnya adalah ketika kita belajar untuk mengasihi diri sendiri. Kita justru melihat diri kita rendah dan hancur. Biasanya bisa berangkat dari pengalaman masa lalu. Bisa berangkat dari trauma-trauma masa lalu yang membuat kita apa? Aku butuh dikasih karena hidupku hancur. Aku butuh dikasih karena hidupku tidak sempurna di masa lalu. Kita menjadi rusak, gambar diri kita rusak karena pengalaman-pengalaman lalu. Lalu ekstrim yang kedua kita bisa saja ketika kita menggumulkan mengasihi diri sendiri, kita menjadi orang yang egois. Butuhnya semua kita dapatkan. Tidak lagi bagaimana melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Bahkan mungkin saja kita dengan tega mengorbankan orang lain agar kita merasa dikasihi. Bukankah itu hal yang sangat berbahaya? Dan bisa jadi itu hadir di keluarga kita,
di orang-orang terdekat kita, atau bahkan mungkin hadir dalam diri kita sendiri. Mengasihi sesama itu seringkali juga tidak mudah. Kadang kita mengasihi sesama untuk apa? Justru untuk memuaskan kita. Agar apa? Kita dipuja-puji, kita dihormati, kita dihargai. Ketika kita mengasihi, melakukan sesuatu untuk orang lain, kadang bukan berangkat dari ketulusan dan bukan berangkat dari kasih Allah. Tapi karena kita itu tadi, ada udang di balik rempeyek. Kita ingin mendapatkan tempat yang lebih mewah karena kita mengasihi orang lain. Dan terlebih lagi dalam keluarga. Ada banyak orang-orang yang justru kalau disuruh milih lebih mudah mengasihi orang lain daripada mengasihi keluarganya. Karena apa? Memang kadang luka yang paling dalam itu datang dari keluarga kita, Bapak Ibu. Luka yang paling dalam itu datangnya dari orang-orang terdekat kita, bukan dari orang lain. Oleh karena itu sebagai penutup dalam bulan keluarga ini, saya ingin mengajak kita untuk menggumulkan kembali bagaimana seharusnya mengasihi diri sendiri dan sesama dalam kurung keluarga. Jangan lagi berangkat dari situasi-situasi kita. Jangan lagi berangkat dari apa yang terjadi di masa lalu kita. Jangan lagi berangkat dari apa? Kepentingan-kepentingan kita. Tapi berangkatlah dari kasih Kristus yang sudah hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu tadi kenapa saya di awal bertanya, bagaimana Bapak Ibu Saudara merasakan dan mendengar kata kasih itu? Apakah masih bergetar atau biasa saja? Jangan-jangan kita susah mengasihi karena kita sudah lupa dengan kasih Kristus. Tuhan berkati. Pasti kami undang bagi berdiri. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka marilah kita mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, dipersilakan dulu kembali. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk berhimpun, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan terlebih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami memohon Tuhan menolong kami, agar dalam segala kelemahan dan kerapuhan kami dapat menyatakan kasih yang benar-benar dari Tuhan, baik kepada diri kami sendiri, ataupun kepada sesama kami dan keluarga kami. Ajarlah kami Tuhan, untuk terus ingat akan kasih-Mu dalam kehidupan kami, agar apa yang kami lakukan tidak lagi hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman ataupun situasi kami, tetapi kami tetap berpegang teguh pada kasih Tuhan, walaupun
hidup kami ada di tengah badai, atau walaupun ketika hidup kami dalam limpahan berkat-Mu. Biarlah kasih-Mu yang menjadi penolong kami dan juga pondasi bagi hidup kami, agar dalam mengerjakan segala hal, kami juga menyatakan kebenaran Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk segenap jemaat dan simpatisan GKI Kuitang. Tuhan tolong berkati dalam segala aktivitas yang kami lakukan hari demi hari. Tuhan berkati pekerjaan kami, bisnis kami, studi kami, atau bahkan kami yang sudah memasuki masa pensiun. Tuhan kiranya menolong kami semua, agar dalam segala hal yang kami kerjakan hari demi hari, kami dapat menyatakan kasih-Mu yang tulus, dan agar setiap orang yang merasakannya boleh memuliakan dan mensyukuri rahmat Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara terkasih kami yang mungkin saat ini sedang dalam kelemahan tubuh dan sakit. Tuhan kiranya melawat saudara-saudara kami, memulihkan mereka, sembuhkanlah mereka Tuhan. Pakailah setiap dokter obat-obatan yang dipakai, dan berkati setiap pribadi yang menjaga saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan kiranya tolong dan kuatkan. Berikanlah penghiburan dan sukacita, agar dalam segala hal yang dikerjakan, mereka pun juga tetap mengingat kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk seluruh pendeta yang Tuhan tempatkan di GKI Kuitang. Tuhan berkati dalam pelayanan yang dikerjakan hari demi hari. Tuhan tolong dalam segala hal yang digumulkan, agar pelayanan mereka boleh menjadi sapaan yang lembut bagi jemaat. Dan melalui pelayanan para pendeta di tempat ini, jemaat boleh merasakan kasih Tuhan dan sukacita dari Tuhan. Berkati juga para penatua dan seluruh pengurus komisi dan badan pelayanan. Tuhan kiranya memberkati dalam gerak pelayanan yang bersama. Berikanlah kesatuan hati, agar kemuliaan Tuhan terus dinyatakan melalui GKI Kuitang di tempat ini. Kami juga bersyukur untuk kehadiran GKI Kuitang di lingkungan di Jakarta ini Tuhan. Kiranya Tuhan memakai gereja ini dengan lebih baik lagi, dan menjadi pancaran kasih Tuhan bagi setiap orang yang melihat kami. Tuhan tak lupa kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk segala proses pemilu yang sudah berjalan, dan kami melihat ada beberapa tokoh yang sudah memperkenalkan dirinya untuk mencalonkan diri dan menawarkan kepada kami agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin kami kelak. Tuhan, berkatilah semua orang ini yang maju dan mencalonkan diri. Kiranya Tuhan memberkati dan membimbing agar mereka benar-benar punya niatan yang baik dalam memimpin negeri kami. Agar ketika mereka maju untuk menjadi pemimpin kami, mereka menyadari bahwa ada banyak tanggung jawab dan juga hal-hal besar yang harus mereka emban. Oleh karena itu, biarlah mereka juga punya hati yang senantiasa rindu pada pertolongan Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan dapat mendapatkan pemimpin yang terbaik, yang benar-benar ingin bekerja untuk rakyat dan membawa kebaikan bagi kami semua. Tak lupa ajarlah kami Tuhan sebagai bagian dari masyarakat di tempat ini. Biarlah kami juga mau berperan aktif di dalam pemilu ini, menggunakan hak suara kami, dan yang terlebih penting lagi, ketika kami juga mau meriset dan menggumulkan secara betul siapa orang-orang yang benar-benar pantas dan layak untuk memimpin kami. Kiranya Roh Kudus membimbing kami, agar apa yang kami pikirkan dan nanti kami putuskan ketika kami akan berangkat ke tempat pemungutan suara, biarlah itu menjadi juga kehendak Tuhan, bukan hanya semata-mata menjadi keputusan emosional kami. Kami juga berdoa untuk seluruh orang yang ada di pemerintahan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam segala karya untuk memajukan bangsa dan negara kami. Berkati setiap kebijakan yang diambil, dan biarlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau, sehingga dalam mengerjakan tugas pemerintahan, mereka pun juga boleh tetap mengerjakan kebenaran Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk konflik Palestina dan Israel. Tuhan kiranya mendamaikan kedua pihak ini, dan biarlah mereka kembali hidup damai dan berdampingan. Karena banyak korban-korban yang sebenarnya mereka bukan bagian dari konflik ini, justru menjadi korban langsung dan kehidupan mereka hancur.
Tuhan kiranya pulihkan orang yang terluka, hiburkanlah orang yang berduka, dan kuatkanlah orang-orang yang mungkin sedang kelaparan saat ini dan kehilangan tempat tinggal karena konflik ini. Tuhan juga berkati seluruh pemimpin bangsa, biarlah mereka hadir di tengah konflik ini bukan menjadi provokator, tetapi justru dapat menjadi penengah dan bisa mendamaikan. Pakailah orang-orang yang terbaik Tuhan agar menyelesaikan konflik ini. Pun juga konflik Ukraina dan Rusia dan juga konflik-konflik di tempat lain. Tuhan kiranya tolong kami agar kami sebagai orang-orang yang mengenal-Mu boleh juga memancarkan kasih. Kami juga terus berdoa untuk lingkungan kami Tuhan. Di tengah cuaca yang masih saja tidak stabil dan kami merasakan kepanasan yang luar biasa. Tuhan kiranya menolong kami ketika ada beberapa saudara kami yang sudah mulai merasakan kekeringan. Kami memohon Tuhan tetap memelihara kami di tengah cuaca yang tidak menentu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan. Dan kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan kesehatan kepada kami. Berkati juga para pemangku kebijakan yang mengurusi masalah ini. Biarlah segala kebijakan mereka boleh juga baik untuk masyarakat dan menolong kami untuk tetap bertahan di tengah situasi iklim yang tidak menentu ini. Inilah seluruh syukur dan permohonan kami Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kini tiba saatnya kita menyatakan rasa syukur dengan penuh sukacita dalam ibadah hari ini dalam bentuk persembahan yang akan kita bawa ke hadapan Tuhan. Akan diedarkan 2 kantong persembahan, yaitu kantong pertama untuk pelayanan umum gerejawi dan kantong kedua untuk dana kebersamaan GKI Klasis Jakarta 1 dan 2. Jemaat yang hadir saat ini mengikuti ibadah di gedung gereja ini dapat menyerahkan persembahan menggunakan amplop persembahan yang telah disediakan dan memasukkan ke dalam kantong persembahan yang akan diedarkan. Atau Bapak Ibu dapat melakukan transfer ke nomor rekening gereja yang ada di layar depan atau melalui scan QR Code yang ditempel di depan tempat duduk Bapak Ibu saat ini. Bagi yang melakukan transfer khusus persembahan kantong kedua untuk dana kebersamaan GKI Klasis Jakarta 1 dan 2 agar ditambahkan digit 47 di bagian akhir nominal. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan kepada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Mengiringi persembahan, kita nyanyikan PKJ 148 ayat 1 sampai 4. Terima kasih ya Tuhanku atas hari
kita berdoa. Ya Tuhan, meski kata-kata yang keluar dari lidah dan bibir kami tidak akan pernah mencukupi untuk mengungkapkan rasa syukur kami. Namun kami yakin bahwa Engkau melihat hati kami yang mengucap terima kasih kepadamu. Kiranya Engkau juga berkenan untuk memandang persembahan kami ini sebagai upaya untuk selalu belajar mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Jadilah sahabat bagi semua. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera.